Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan pengantar ya, pengantar apa sih geologi struktur ya. Nah, geologi struktur itu sebetulnya kita akan mendiskusikan deformasi yang dialami oleh batuan ya. Nah, batuan itu apa? Batuan itu adalah penyusun salah satu komponen penyusun bumi ya, salah satu komponen penyusun bumi. Nah, batuan itu ada dari kerak bumi ya, apa namanya bagian terluar bumi ya, kerak, sampai nanti ke bagian inti bumi itu ya batuan semua gitu ya. Dan semuanya nanti akan mengalami deformasi. Nah, tetapi apa namanya yang bisa kita pelajari itu secara langsung, maksudnya secara langsung itu bisa kita lihat ya di lapangan itu tentu yang ada di kerak bumi saja gitu ya, itu pun hanya di permukaan. Sementara nanti di bagian bawah atau di bagian dalam kerak bumi, kemudian ke dalam mantel, ke dalam inti itu kan hanya bisa dengan cara metode geofisika ya untuk mengetahui deformasi batuannya. Nah, jadi apa namanya? Satu hal yang paling penting ya mengapa deformasi itu bisa terjadi uh, di planet bumi kita ya di situ dan tidak merata ya tidak seragam artinya di berbagai kedalaman itu dia deformasinya beda-beda jenisnya ya intensitasnya beda jenis deformasinya beda mengapa nah ini yang harus kita pahami bahwa bumi kita ya karena dia merupakan sebuah massa yang memiliki gravitasi ya, artinya dia memiliki berat, massa, kemudian hasilnya kemudian menghasilkan gaya gravitasi ya sehingga kemudian komponen-komponen penyusun bumi ini terbagi menjadi beberapa bagian atau lapisan ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai struktur internal bumi. Nah, kalian mudah-mudahan masih ingat ya di geologi dasar bersama saya itu mendiskusikan bagian internal bumi ya dengan waktu itu kita mempelajarinya dengan cara seismologi ya. Nah, di sini berdasarkan komposisi saja sebetulnya bumi itu hanya terbagi 3 bagian. Ya, bagian inti yang tersusun besi dan nikel, kemudian bagian mantel yang tersusun silikat ultra basa, kemudian kerak yang tersusun silikat basa sampai asam. Ya, jadi berdasarkan komposisi batuan mineral ya. Mineral itu kan penyusun batuan ya. Nah, ini berdasarkan pada sifat kimianya tadi hanya dibagi 3 doang ya. Nah, tetapi karena dia memiliki massa dan gravitasi, maka akan terjadi tekanan dan temperatur ya yang berbeda-beda di bagian dalam bumi sehingga kemudian apa? Batuan-batuan tadi walaupun komposisinya sama, itu bisa saja kemudian memiliki sifat fisik yang berbeda. Sebentar ini laptop saya habis baterai, saya cas sebentar ya. Saya colok dulu. Cek. Oke. Baik, suara saya bisa didengar lagi? Bisa, Pak. Oke. Ya, nah jadi berdasarkan dengan sifat fisik tadi ya, maka walaupun secara komposisi hanya 3 bagian tadi, tapi kemudian kita bisa bagi kembali gitu ya. Jadi inti yang komposisinya sama, besi dan nikel itu berdasarkan pada sifat fisik karena diatur oleh tekanan dan temperatur. Nah, kalau ditanya tekanan dan temperatur ini yang menghasilkan apa? Yaitu massa ya. Jadi kepadatan massa planet kita ya itu menyebabkan memiliki tekanan dan temperatur. Ya, itu kemudian bisa dibagi 2 inti itu ya. Jadi bagian inti dalam yang solid, padat, dan inti luar yang bersifat cair. Mantel sendiri walaupun dia komposisinya ultra basa ya, ultra mafic, tapi bisa dibagi lagi ya. Jadi bagian bawah mantel yang padat, kemudian bagian mantel atas yang terbagi ya, ada yang padat ya, kemudian ada yang lunak.
ya di situ ya. Yang lunak kita sebut sebagai astenosfer ya di situ. Apa namanya, kemudian paling atas lagi ya, mantel atas. Jadi mantel atas itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Jadi mantel paling atas nempel di bawah kerak itu sifatnya padat dan kaku. Nah, jadi bersama-sama dengan kerak bumi yang sifatnya sama, padat dan kaku tadi itu disebut sebagai litosfer. Kemudian ada bagian mantel atas ya, yang itu letaknya di bawah litosfer itu sifatnya nggak padat dan kaku, tetapi ya padat tetapi lunak. Wah, bisa bayangkan nggak padat tapi lunak. Nah, kalau kuliah geologi dasar, saya minta kalian membayangkan bubur. Bubur itu padat ya, tapi lunak. Nah, gitu ya. Dan kemudian di bawah dari astenosfer yang padat tapi lunak ini, kita punya kemudian bagian padat lagi ya, yang dia transisi menuju mantel bawah ya. Oke, jadi kalau komposisi ada 3, inti, mantel, kerak. Nah, kalau secara fisik dibagi berapa? 1 inti dalam, 2 inti luar, 3 mantel bawah, ya. Kemudian 4 mantel atas yang astenosfer, ya. Kemudian 5 mantel atas yang litosfer, kemudian 6 kerak. Nah, gitu ya. Nah, nanti kerak dan mantel litosfer ini gabung jadi satu, yaitu kita sebut sebagai litosfer. Ya, jadi 6 saja ya. Jadi inti dalam, inti luar, mantel bawah, astenosfer, ya, kemudian litosfer. Ya, benar 6 ya. Inti 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 dalam, inti luar, mantel bawah padat ya, kemudian mantel atas astenosfer padat lunak, kemudian litosfer. Oh, 5 ya, 5. Oke. Oke, itu mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, kemudian konsekuensinya apa setelah kita punya perbedaan-perbedaan lapisan tadi? Nah, nanti masing-masing bagian fisik tadi ya, karena deformasi itu kan sifatnya fisik ya, nanti akan berperilaku berbeda-beda ya di dalam deformasi. Nah, ini kalau kita lihat lebih detail, litosfer dan astenosfer ya, jadi batasnya kurang lebih seperti itu. Ini batasnya sebetulnya bukan batas batas tegas ya, mengapa? Karena, mantel itu komposisinya homogen loh, peridotit gitu ya, ultramafic gitu ya. Tetapi hanya karena berbeda sifat fisik saja, kemudian dia terbagi menjadi litosfer dan astenosfer. Jadi batasnya sebetulnya bukan batas yang tegas ya, kita menyebutnya sebagai batas geofisik ya di situ. Nah, itu yang nanti kita kenal sebagai batas MOHO ya, dari Mohorovisik ya. Seismologis yang menemukan batas kerak dan mantel ya di situ. Kemudian nanti ada batas litosfer dan astenosfer juga. Oke, nah ini penampang yang lain ya. Jadi moho, nah ini lapisan moho ini kita sebut sebagai lapisan yang menjadi batas bagian bawah kerak ya, transisi kerak menuju mantel ya. Kemudian nanti jangan lupa mantel litosfer nanti bertransisi menuju mantel yang astenosfer ya. Nah, sampailah kita kemudian bagaimana memahami apa namanya perbedaan dari brittle ductile ya dan reologi bumi tadi. Baik, deformasi kalau kalian masih ingat geologi dasar ya, deformasi itu kan eh, dia disebut rapuh kalau batuan itu patah atau pecah ya. Ductile kalau batuan itu terdeformasi berubah tetapi dia tidak patah atau pecah itu kita sebut sebagai ductile. Nah, ini berdasarkan pada sifat fisik tadi ya, di mana kemudian kita bisa melihat itu sangat dikontrol oleh P dan T, maka kita bisa lihat ini apa namanya perubahannya. Kalian bisa perhatikan ya di sebelah kanan ini kalau di kontinen ya, pertama-tama deformasi itu ya di kurang lebih di apa 10 sampai 15 kilometer teratas itu sifatnya brittle. Batuan pada kedalaman tersebut ya sampai kedalaman 10 atau 15 kilometer itu sifatnya akan rapuh, gampang pecah gitu ya. Jadi kalau terkena gaya-gaya deformasi, gaya dari pergerakan tektonik lempeng ya, batuan itu akan cenderung pecah ya. Nah, tetapi nanti di bawah dari 10 atau 15 kilometer, kita menyebutnya di bawah brittle ductile transisi ya, itu kita masuk ke zona ductile di sini ya, zona ductile di mana batuan itu dia akan cenderung bersifat liat. Jadi terkena gaya deformasi dia nggak akan pecah gitu ya.
dia hanya berubah saja tanpa harus pecah. Nah, kemudian masuklah dia sampai batas mantel. Kalau mantel itu brittle ductile transisi ya. Jadi dia sempat brittle sebentar gitu ya. Di sini dia naik ya brittle sebentar. Makanya bagian bawah moho itu banyak sekali gempa. Mengapa? Gempa itu kan fenomena brittle ya. Pecah kan dia. Gempa itu kan dihasilkan oleh batuan yang patah dan bergeser ya. Nah, ini jadi dia terjadi di bagian bawah sini, kemudian dia masuk ke zona ductile. Mantel itu sepenuhnya ductile ya, di situ. Nah, itu di kerak benua. Kalau kerak samudra bagaimana? Kerak samudra itu berbeda dengan kerak benua ya. Kerak benua itu tebalnya kan 35 kilo ya di sini. Mohonnya di 35 kilo. Tapi kalau kerak samudra itu batas bawah kerak mohonnya itu dangkal sekali. Paling hanya 10 km, 8 lah, rata-rata 8 km. Jadi ini batas kerak ya. Nah, jadi di sini dia sepenuhnya dia brittle. Jadi kerak samudra itu sepenuhnya brittle gitu ya. Bahkan sampai masuk ke mantel pun masih brittle gitu ya. Baru sampai nanti kurang lebih di kedalaman 35 kilo ya sama kurang lebih dengan kedalaman di mana batas moho untuk kerak benua berada ya. Itu baru kemudian dia di kerak samudra itu di 35 kilo baru dia kemudian masuk ke sepenuhnya daktil ya di mantelnya. Oke, jadi itu yang menyebabkan ya. Jadi walaupun dia apa namanya komposisinya sama, batuannya sama, tapi keberadaan dia di kedalaman berapa di kerak bumi itu akan menentukan apakah dia akan mengalami brittle atau daktil ya di situ. Nah, itu secara apa namanya planet ya, skala planet. Tetapi kita udah belajar juga sebetulnya bahkan di dalam skala kecil pun ya, skala mineral, skala batuan tidak harus dia di kedalaman yang 50 kilo gitu ya. Dia harus daktil. Di kedalaman 1 kilometer pun di mana seharusnya dia brittle itu deformasi daktil bisa terjadi. Mengapa? Karena walaupun dia zonanya harusnya brittle ya, tetapi deformasi daktil bisa terjadi karena ya apa namanya kondisi kristal mineralnya ya, apakah dia homogen, isotropi atau anisotropi gitu ya, temperatur, kehadiran fluid, strain rate serta pressure. Nah, ini yang akan menentukan apakah sebuah batuan itu brittle atau ductile ya. Walaupun di zona yang dangkal yang harusnya dia brittle, dia bisa ductile tergantung pada faktor-faktor ini tadi ya, kristalografi, temperatur, tekanan, fluida dan strain rate ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat lagi yang di sini ya, yang B ini kontinen ya. Ini kita zoom in ya di sini. Nah, ini kita lihat brittle itu dia di kedalaman 0 sampai kurang lebih 15 km ini brittle ductile transisi ya. Ini brittle habis itu dia masuk ke ductile lagi ya di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu distribusinya. Nah, maka ketika kerak bumi kita mengalami deformasi, katakanlah menerima gaya tektonik, maka pola-pola deformasi produk strukturnya itu akan berbeda. Di bawah kedalaman 10 km, dia akan bersifat shear zone ya, ductile di sini shear zone. Sementara di atas 15 km brittle ya, dia akan menjadi sesar ya di situ. Nah, kemudian ada juga batuan-batuan yang dihasilkan akibat deformasi. Jadi sesar itu kan bisa menghancurkan batuan ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai batuan sesar. Batuan yang terbentuk akibat sesar ya, contohnya breksi sesar seperti itu ya. Nah, itu kalau di dangkal ya, di zona brittle kita menyebutnya sebagai breksi sesar. Tapi begitu lebih dalam, penamaannya ada kataklasit, pseudotachylit. Kemudian masuk di zona ductile kita sebut sebagai milonit ya, atau sampai sebagai blastomilonit. Oke, itu nanti akan kita singgung juga di slide-slide berikutnya ya, karena ini baru pendahuluan ya. Oke, ini masih sama ya bagaimana kita melihat tadi pembagian brittle ductile di dalam sebuah kerak ya. Jadi, nah ini kalau kalian perhatikan, ini kurva untuk apa namanya kekuatan brittle ya di sini. Nah, sementara kuarsa itu akan berubah menjadi ductile di sini gitu ya
feldspar di sini, olivin itu di sini gitu ya berubah. Nah, ini yang kemudian bisa menjelaskan ke kalian bagaimana perubahan brittle ductile terjadi. Pada bagian kerak ya, kerak itu bisa kita bedakan menjadi 3 ya, berdasarkan komposisinya. Jadi ketika kita punya dominasi kuarsa ya di sini, apa namanya, misalkan pada batuan kuarsit gitu ya, maka kita bagi menjadi ini upper crust ya, ini didominasi kuarsa dia brittle. Habis itu middle crust ya, kerak tengah ini kalau dia mengalami ductile. Habis itu dia apa namanya, brittle lagi ya, brittle lagi. Nah, ini kita masuk sebagai bagian kerak bagian bawah ya. Sampai kemudian dia masuk di mantel ya. Mantel ini sepenuhnya sudah apa namanya, ductile ya. Tapi sempat brittle sebentar tadi ya, ini kan masuk brittle dulu. Oke ya, jadi ini ketika misalkan kerak itu basah. Basah itu artinya keraknya memiliki pori-porinya terisi air ya. Tapi ketika pori-porinya kering ya, maka reologinya agak beda nih ya. Reologi itu adalah sifat batuan menerima stres ya, menerima deformasi tekanan dari luar ya. Nah, ini dia brittle, ductile ya, plastik brittle, ductile. Jadi agak berbeda ya dengan yang kering, yang basah ya. Kalau yang kering dia cenderung lebih lebih brittle ya di sini. Jadi kalau kalian perhatikan ini lebih apa, mendeformasi batuan yang kering itu lebih perlu gaya lebih gede ya di sini karena dia lebih ke kanan di sini ya. Sehingga dibandingkan dengan basah. Jadi batuan ketika punya fluid apa pori-porinya terisi fluida itu lebih gampang sebetulnya apa deformasinya ya. Nah, ini kembali ke sini. Nah, mana nih? Nah, ini ya. Jadi yang poin pertama ini batuan mineral ya ini akan apa menghadapi deformasi dengan cara berbeda tergantung ini nih yang saya pointer saya ya kehadiran fluida. Nah, ini menentukan itu kerak itu basah atau kering. Nah, kalau dia basah dia lebih mudah terdeformasi. Mengapa? Karena ada fluida. Ya, fluida ini kan sifatnya dia uncompressible ya, kita nggak bisa menekan fluida kan, menekan air kita nggak bisa. Jadi kalau ada air di dalam pori, maka air ini juga akan memberikan tekanan ke batuan sekitarnya sehingga dikenakan gaya sedikit aja air ini akan membalas ya sehingga batuannya jadi ambiar gitu ya, jadi rungkat ya gitu ya karena tekanan dari fluida porinya ini. Nah, itulah menyebabkan kenapa lebih mudah mendeformasi batuan dalam kondisi basah ya di sini. Nah, itu penjelasan perbedaan kurva kiri dan kanan ya. Oke, kemudian stres ini adalah apa namanya gaya yang bekerja ya persatuan luas ya di suatu permukaan batuan. Gayanya berasal dari mana? Eksternal ya. Kebanyakan kita dari gaya tektonik atau bisa dari gaya pembebanan gitu ya. Nah, itu yang menghasilkan stres ya. Nah, di sini kita bisa mengukur ya stres itu bisa dengan cara geofisika di sini pengeboran ya. Jadi kalau kita bor kemudian dia apa namanya bagian batuan yang dibor pecah, nah dia pecahnya biasanya dia akan apa namanya sejajar dengan tau H gitu ya di sini. Tau H ya tau simbol tau ya tau H, tau horizontal ya di sini sementara atau maksimum itu dia di sini ya. Jadi dia cenderung seperti ini. Berhole breakout ya. Nah, kemudian apa namanya? Kita bisa kita bisa ukur itu dengan cara ini ya, Korea gitu ya di sini. Kita sebut sebagai imaging ya, borehole imaging. Kemudian kita bisa hydraulic fracturing, kita lakukan pengeboran di mana tes di laboratorium ya, atau kita melihat penjajaran dari gunung apinya. Nah, di Jawa Sumatera itu kan gunung apinya berjajar ya. Nah, itu kalian bisa bisa memperhatikan ya gaya terbesar H terbesarnya ya di sini atau H besar gitu ya itu akan sejajar dengan gunung sementara yang tau H kecilnya dia akan tegak lurus dengan gunungnya ya di situ. Oke ya itu. Nah kemudian pada terowongan misalkan ya pada terowongan di sini kalian akan
akan melihat bagaimana batuan itu cenderung hancur ya. Jadi ini sama kayak kita yang di sini ngebor gitu ya, bisa ngebor. Nah ini juga sama ya. Jadi ketika kita bikin terowongan itu kan berarti ngebor batuan ya di bawah. Nah jadi ketika ngebor maka kemudian ada toe marks-nya dari kanan kiri gitu ya, maka dia akan cenderung pecah di sini gitu ya batuannya. Jadi toe marks-nya ini ya, nah ini toe H besar ini maksimum ya. Nah ini jadi tegak lurusnya ini akan hancur gitu ya. Nah bagaimana kalau toe marks-nya vertikal, maka dia hancur dari samping gitu ya. Nah, toe marks-nya diagonal, maka posisi batuan yang pecah pun juga akan diagonal ya. Nah di alam sendiri gitu ya, apa namanya, stres ini posisinya nggak akan statik gitu ya. Dia akan bervariasi mengikuti topografi maupun mengikuti bidang retakan yang sudah ada. Misalkan ya di sini, ini kalau kita punya lembah gitu ya, lembah, maka tos satunya ya dia akan cenderung horizontal. Tos satu itu gaya terbesar ya, sementara tos tiga ini gaya terkecil. Tos tiganya akan vertikal. Nah di lereng posisinya akan sedikit menyerong ya, oblik ya. Nah ini menjelaskan yang ini tadi. Kok ada ketika ngebor itu gayanya kok atau maksimumnya kok menyerong oblik gitu ya. Nah itu ketika kita menyerong di sebuah lereng bukit gitu ya. Nah nanti kalau kalau atasnya datar dia kembali lagi di sini ya. Jadi salah satu akan vertikal. Nah di sini dalam hal ini karena ini dia topografinya lebih tinggi maka bebannya kan lebih besar ya. Jadi akibat pembebanan lebih besar maka tos satunya akan vertikal ya. Berbeda dengan lembah-lembah ini kan dia yang membebaninya kan nggak banyak ya, lebih tipis makanya tos satunya nggak vertikal gitu ya, tos satunya akan horizontal. Nah, bagaimana terhadap bidang retak? Nah, terhadap bidang retak ya di sini tos satu kalau jauh dari bidang retak tos satunya akan ideal ya vertikal, tos tiganya akan horizontal. Tapi mendekati bidang retak di sini misalkan bidang sesar gitu ya. Nah, ini akan mengubah orientasi ya. Jadi dia tos satunya akan sejajar bidang retak tersebut, tos tiganya tegak lurus bidang retak. Mirip nggak sama ini? Ya, mirip ya. Nah, ini juga sebetulnya karena bidang bidang retak di sini ya, bidang sesar atau bidang retak itu kan dia batuannya sudah apa namanya? Tidak kohesif ya, tidak menekan lagi. Makanya dia sama dengan seperti kita melihat posisi orientasi stres di tebing gitu ya. Dia akan menyerong. Oke, ya. Nah, ini kondisi stres ya di sini. Jadi stres itu apa namanya? Dinyatakan dalam beberapa kondisi. Yang pertama kondisi di mana stres itu sama dari segala arah. Jadi dalam hal ini TOH 1 sama dengan TOH 2 sama dengan TOH 3. Ini kita sebut sebagai litostatik atau hidrostatik ya. Nah, kemudian kalau salah satu arah dominan itu kita sebut sebagai uniaksial ya di sini. Nah, kemudian kalau ketiga arah ini, ketiga stres ini tadi berbeda-beda besarnya, nah ini kita sebut apa namanya sebagai diferensial stres ya. Oke, nah ini kalau kita lihat kondisi litostatik ya atau hidrostatik, jadi yang merah yang biru ya ini kondisi litostatik. Jadi semakin dalam ya tekanan itu akan semakin besar pasti ya di sini. Nah tapi kadang ada sedikit perubahan ya di sini. Jadi misalkan hidrostatiknya di sini ada perubahan. Jadi hidrostatik itu akan mengecilkan litostatik. Wajar ya karena kalau ada air kan dia deformasinya lebih mudah gitu ya. Jadi pressure-nya tekanannya juga akan berkurang ya di sini. Yang merah ini posisinya di sini. Oke ya. Jadi itu kurang lebih apa namanya sebaran stres yang ada di kerak bumi kita. Nah ini kondisi uniaksial ya. Uniaksial itu dia salah satu gayanya akan lebih besar dibandingkan gaya dari arah yang lain ya. Oke, kemudian ini konstant stress. Oke, ini thermal effect ya pada horizontal stress. Jadi
pada kondisi stres yang horizontal ya di situ. Jadi apabila kita memiliki apa namanya pengangkatan ya di sini. Jadi batuan itu kan di dalam panas ya karena dia menerima P dan T yang tinggi ya. Tapi ketika dia diangkat ke permukaan P dan T-nya berkurang ya di sini. Jadi apa namanya akan menyebabkan batuan itu lebih mudah retak gitu ya di sini. Jadi karena dia apa temperatur berkurang maka batuan tersebut ya, temperatur yang mendingin ya batuan tersebut cenderung akan gampang pecah. Oke, ini residual, ada istilah lagi residual stress ya di sini. Jadi residual stress ini ya jadi dia apa namanya uh, dia tersimpan pada batuan tersebut ya di sini. Jadi dia akan biasanya dia akan berupa perubahan volume batuan ya di situ. Nah, itu yang kita sebut sebagai residual stress. Jadi batuan ini kan kalau kalau ditekan dia akan berubah bentuknya ya. Nah, perubahan itu akan tersimpan pada tubuh batuan. Nah, ini yang kita sebut sebagai residual stress ya. Kemudian ada tectonic stress, ini karena gaya-gaya tektonik yang dihasilkan dari pergerakan lempeng litosfer bumi ya. Nah ini silakan nanti dilihat kembali catatan di geologi dasarnya. Nah kemudian ada apa namanya klasifikasi Anderson ya tentang stres tektonik, di mana di sini ada apa namanya klasifikasi Anderson mengatakan ya sebetulnya ada dua hal yang harus kita pahami di sini. Jadi Anderson mengatakan bahwa gaya itu bekerja secara diferensial. Ya, stres itu diferensial. Artinya apa? TO1 lebih besar dari TO2, lebih besar dari TO3. Jadi enggak nilai ketiganya ini berbeda-beda ya. Nah, kemudian premis yang kedua itu salah satu stres itu akan posisinya akan tegak lurus permukaan bumi. Nah, ini akan menentukan nanti apa namanya jenis sesar yang dihasilkan. Kalau TO1 yang vertikal ya tegak lurus terhadap permukaan bumi, di mana kalau TO1-nya vertikal berarti TO2 dan TO3 horizontal ya. Karena ketiganya kan tegak lurus ya. Nah, maka yang terjadi adalah sesar normal. Sementara kalau TO1-nya horizontal, akan ada dua kemungkinan ya, sesar naik atau sesar geser. Yang menentukan adalah posisi yang vertikalnya siapa, yaitu kalau TO2 yang vertikal, TO1 horizontal, TO3 horizontal, yang terjadi adalah strike slip. Sementara kalau TO3-nya yang vertikal, TO1 dan TO2-nya yang horizontal, yang terjadi adalah sesar naik ya. Jadi itu yang disampaikan oleh klasifikasi Anderson ya. Nah, kemudian stres ini umumnya kalau secara tektonik kan dia akan terkonsentrasi pada interaksi lempeng ya. Mengapa? Karena dia memang dihasilkan oleh tektonik stres ya. Jadi stres yang dihasilkan oleh pergerakan litosfer. Jadi lempeng-lempeng litosfer ini saling berbenturan, saling berpapasan, saling menjauh. Dia akan menghasilkan stres pada area di sekitar interaksi lempeng tersebut. Jadi yang merah ini dia bergerak saling menjauh gitu ya. Kemudian yang strike slip yang berpapasan itu hijau, sementara yang biru ini cenderung dia kompresif ya. Jadi dia apa namanya cenderung menjadi sesar naik karena dia kontraksi ya. Nah, relatif terhadap tektonik lempeng tadi ya, posisi stres itu juga bisa berubah-ubah ya. Jadi misalkan pada apa namanya, pada pemekaran kerak samudra atau satunya vertikal ya, atau satu vertikal. Tapi kemudian semakin jauh ini TO1 menjadi horizontal ya di sini. Tapi kemudian di bagian tepian benua ya di sini nih TO1-nya vertikal lagi. Tapi kemudian ya di bagian yang datar dia TO1 horizontal lagi ya. Kemudian di daerah gunung, pegunungan ya TO1 vertikal lagi gitu ya. Kemudian di bagian konvergensi lempeng ya benturan lempeng ini TO1 horizontal lagi gitu ya. Nah, nanti di palung subduksi TO1 vertikal lagi ya. Nah, jadi posisinya bisa berubah-ubah gitu ya, tergantung tadi
apa namanya, seberapa tebal kerak, semakin tebal kerak ingat overburden ya. Jadi kalau overburden pembebanan berarti nanti TO1-nya akan vertikal. Sementara kerak yang lebih tipis posisi horizontal berarti tidak ada TO1 yang vertikal ya, karena dia relatif tipis dan horizontal berarti TO1 akan cenderung horizontal ya. Jadi seperti itu. Baik ya, itu yang slide terakhir. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Silakan nanti saya catat sebagai partisipasi. Wah, tuh. Tadi sudah kita singgung ya, partisipasi 15%. Nah, siapa yang mau nabung nih 15%? Silakan ya. Bertanya, sebutkan nama ya. Silakan. Tes. Ya, silakan Apakah Mas. suara saya terdengar, Pak? Suara terdengar. Silakan. Ya, perkenalkan saya Raihan Bintang. Uh-uh. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita menentukan TO1 dan TO2 di alam, Pak. Terima kasih. Oke, bentar. Saya catat dulu. Re, gimana namamu Rehan? Tulisannya gimana? Raihan Bintang, Pak. Raihan Bintang. Tulis biasa aja ya. Saya harus scrolling Iya, lagi. Pak. Raihan Bintang. Oke, ya tadi tolong ulangi Han. Eh, Bagaimana cara kita menentukan TO2 dan TO3 di alam, Pak, tadi? Oke. Baik. Eh, di alam ini kalau nah Raihan bisa lebih spesifik nggak di alam itu apakah di skala apa lempeng litosfer seperti di gambar atau seperti yang di sini yang ini atau yang ini? Nah, yang mana yang kamu maksud? Yang di litosfer, Pak. Oh, litosfer ya, karena semuanya alam semua kan. Baik ya, TO2 dan TO3. Jadi gini, karena Anderson itu membantu kita menemukan salah satu stres. Ya, jadi yang penting Raihan bisa menentukan yang vertikal itu siapa. Nah, tadi ada dua clue ya, dua clue. Yang pertama posisinya terhadap permukaan bumi, apakah kerak tersebut horizontal ya. Kemudian clue yang kedua seberapa tebal kerak tersebut. Nah, ini coba kita bandingkan ya di kerak samudra dulu. Kerak samudra ketika posisi horizontal ya, kemudian dia tipis ya, tidak relatif tinggi gitu ya posisi elevasinya, maka TO1 akan horizontal ya, di sini TO1 yang terbesar ya, TO1 horizontal, maka yang vertikalnya ini ada dua pilihan, TO2 atau TO3 ya di situ. Nah, pertanyaan selanjutnya yang saya tangkap Raihan pengen tahu, kalau begitu yang vertikal tuh TO2 atau TO3? TO1-nya udah ketahuan horizontal. Nah, Pak Raihan perhatikan sesarnya. Kalau sesarnya sesar geser berarti TO2-nya yang horizontal. Kalau dia sesarnya sesar naik berarti TO3-nya yang horizontal. Nah, jadi kita harus tahu dulu sesar yang terbentuk di daerah tersebut Raihan. Nah, kemudian kita geser ke masih dasar laut tetapi di punggungan tengah samudra. Di sini dia elevasi lebih tinggi. Nah, maka clue yang kedua, kalau dia lebih tinggi alias dia lebih 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 tebal gitu ya kalau di kerak benua, kalau di kerak samudra dia lebih tipis tapi dia lebih tinggi, maka yang terjadi TO1 akan vertikal. Nah, kalau TO1 vertikal berarti TO2-nya horizontal, TO3-nya juga horizontal ya. Nah, kalau begitu bagaimana kita tahu ke arah mana TO2, ke arah mana TO3? Nah, perhatikan karena TO1 kalau TO1-nya vertikal dia hanya bisa bikin sesar normal. Beda dengan TO1 horizontal. TO1 horizontal itu ada dua jenis sesar, bisa geser, bisa naik ya. Tapi kalau TO1 vertikal hanya satu opsi, sesar normal. Nah, tapi kita kemudian kesulitan. Kalau hanya sesar normal saja, bagaimana membedakan TO2, posisi TO2 dan TO3 yang sama-sama horizontal? Anderson udah ngasih bantuan ke kita. Nah, ini. Silakan Raihan dan teman-teman perhatikan. Ya, ketika TO1 vertikal, ya, otomatis TO2 atau 3-nya horizontal ya.
Tapi perhatikan posisi TO2 terhadap bidang sesar. Dia akan sejajar bidang sesar. TO2 itu selalu sejajar strike bidang sesar. Ya. Sementara TO3 akan tegak lurus strike atau jurus dari bidang sesar. Ya. Nah, jadi ketika misalkan Raihan berada di sini di TO1-nya vertikal, bagaimana cara menentukan TO2 dan TO3? Perhatikan saja strike dari sesar normalnya. Kalau yang sejajar strike itu adalah posisi TO2, ya, tegak lurus strike itu posisi TO3. Tapi ketika dia posisi TO1-nya horizontal, nah menentukan TO2 dan TO3-nya siapa yang vertikal itu nggak usah nyari strike, ya. Sesarnya perhatikan aja pergeserannya, sesar normal atau sesar geser. Kalau sesar naik atau sesar geser. Kalau sesar geser berarti dia jenisnya adalah TO2 horizontal vertikal. Kalau dia sesar naik, TO3-nya yang vertikal. Sesimpel itu gitu ya. Nah, ini berlaku juga di kontinen ya, di benua. Ketika dia posisinya dataran rendah, ya, nggak ada yang membebani, ya, nggak ada yang elevasi lebih tinggi, maka posisi TO1-nya pasti horizontal, ya. Nah, tinggal yang vertikalnya TO2, TO3, lihat aja sesar yang terbentuk, sesar geser apa sesar naik. Nah, tetapi ketika daerah pegunungan, artinya ada elevasi gitu ya, maka TO1-nya yang menjadi vertikal karena ada tambahan beban. Oh, kalau TO1 vertikal berarti horizontalnya TO2 dan TO3. Tapi yang mana TO2, yang mana TO3. Perhatikan strike dari sesar normalnya. Sejajar strike adalah TO2, tegak lurus strike TO3. Nah, sesederhana itu ya. Begitu, Raihan? Bisa dipahami atau ada pertanyaan lanjutan? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Raihan. Oke, yang lain. Siapa nih yang mau nabung lagi? Fari, silahkan, Fari. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Sudah jelas sekarang, tadi agak kecil. Silahkan, Fari. Saya izin bertanya, Pak. Ah, Untuk di fenomena sesar oblik itu nanti tahunya bagaimana ya, Pak? Apa ada pergantian tahu atau bagaimana? Terima ah, kasih, Pak. ya, makasih, Fari. Baik, kita belum akan membahas itu, ya. Kenapa? Karena kita baru kuliah perdana, kita baru menyinggung tentang klasifikasi Anderson. Klasifikasi Anderson walaupun mudah dan membantu kita di dalam mengidentifikasi posisi stres di alam, tetapi bukan berarti dia teori yang sempurna. Ada kelemahannya, seperti yang ditunjukkan Farih tadi. Di alam kita ketemu sesar oblik, ya, sesar yang menyerong. Itu posisi toe-nya itu nggak ada yang vertikal, ya. Jadi toe-nya itu biasanya juga ikut menyerong. Nah, kalau toe-nya menyerong, artinya tidak ada toe yang vertikal, berarti sebetulnya klasifikasi Anderson tidak berlaku lagi, ya, di situ. Nah, apa namanya? Terus posisi toe 1, toe 2, toe 3-nya kalau sesar yang menyerong gimana? Ya, sebetulnya tinggal mengikuti arah pergeserannya saja, maka toe 1-nya kita akan bisa mengetahui posisi toe 1, toe 2, dan toe 3. Nah, tetapi ini nanti baru akan kita bahas ketika kita akan masuk di pertemuan ke-7, 8, 9, serta pertemuan 13 dan 14 ya, Farid. Tolong bersabar dulu. Tapi nanti kita akan bahas ya. Jadi bahwa di alam itu tidak ngikutin buku ya. Buku yang ngikut alam gitu ya. Nah, jadi buku nggak mengikuti alam tidak akan mengikuti teori Anya Anderson ya. Jadi dia punya aturan main sendiri. Salah satu aturan mainnya dia membuat anomali-anomali terhadap teori yang ada. Salah satunya tadi sesar oblik, yaitu dia tidak masuk di dalam klasifikasi Anderson. Tapi ada Pak klasifikasi lain yang masuk, ada gitu ya, tetapi tidak kita bahas sekarang. Kita bahas dari yang mudah dulu, yaitu dasar sekali, yaitu teori klasifikasi Anderson dulu. Baru nanti ke yang anomali-anomali ya, seperti sesar menyerong. Nanti suatu saat nyampe ke sana ya Fahri ya.
Baik, Oke, terima kasih banyak, Pak. sama-sama. Makasih juga pertanyaannya. Siapa lagi? Silahkan acungkan tangannya atau bisa langsung menyebut nama. Ada lagi yang ingin menyusul Raihan dan Farid? Udah cukup nih, sayang banget loh kesempatannya. Nabung-nabung nilai. Zidan, silahkan. Selamat siang, Pak. Siang, Zidan. Silahkan pertanyaannya. Izin bertanya, Pak. Mm-mm. Tadi kan Bapak mengatakan bahwasannya untuk data sama berita itu tergantung dengan komposisinya. Ketika komposisinya tuh kayak lunak, dia tuh akan bersifat detail ya. Sedangkan yang keras tuh akan bersifat detail. Nah, kalau inti bumi kan bersifat padat ya, Pak. Iya. Keras. Berarti dia bersifat detail atau ductile, Pak? Harusnya ductile ya. Harusnya detail ya atau ductile, Pak, kalau boleh tahu. Zidan, yang Zidan maksud inti mana nih? Karena inti kita punya dua loh, inti dalam sama inti luar. Inti dalam, Pak, yang Inti keras. dalam. Oke. Pertanyaan menarik, Zidan. Jadi yang pertama adalah ya, mengapa kurva-kurva reologi ini hanya sampai mantel? Nah, karena kita tidak punya cara mengukur deformasi yang terjadi pada inti. Kekurangan pengetahuan geologi, geofisika sampai saat ini adalah kita tidak tahu sama sekali sebetulnya deformasi yang dialami oleh inti. Ya, padahal kita tahu inti itu penting banget. Mengapa? Karena magnetik bumi dari sana loh, gitu ya. Jadi, tapi yang sangat penting itu nggak bisa kita ketahui caranya mempelajari gitu ya. Jadi itu kelemahannya ya, Zidan ya. Jadi terus terang kita nggak tahu deformasi yang terjadi di inti itu apakah brittle atau ductile. Nah, kalau mengacu pada apa namanya, bahwa yang keras itu harus brittle, ya tadi ya kembali ke sini Zidan ya. Nah, kalau Zidan perhatikan ya di sini, yang namanya kerak itu pasti keras kan? Ya, mengapa? Karena ya namanya aja dia kerak gitu ya. Dia bersama-sama dengan mantel bagian atas itu akan bikin litosfer loh. Tetapi di dalam kerak yang keras aja kita masih punya ductile loh di situ. Mengapa? Karena ada perubahan komposisi ini tadi gitu ya. Nah, jadi karena perbedaan berat kuarsa lebih ringan dibandingkan felspar ya, maka kuarsa cenderung berada di bagian atas kerak. Felspar cenderung berada di bagian bawah, dominan ya di bagian bawah kerak. Akibatnya apa? Akibatnya kita punya brittle ductile gitu ya. Jadi felspar itu cenderung ke ductile, kuarsa cenderung ke brittle. Ya, nah akibatnya kerak yang keras ini pun nanti karena komposisinya berbeda, nanti akan memiliki brittle dan ductile-nya sendiri ketika perbedaan komposisi ini dikawinkan dengan pressure dan temperatur. Ya, nah bagaimana dengan inti? Inti itu kita nggak tahu sama sekali loh. Ya, kita itu baru bisa nebak-nebak komposisinya itu hanya dari perhitungan matematis. Oh, inti itu besi dan nikel. Dari mana taunya? Dari berat jenisnya. Padahal berat jenisnya inti itu kita nggak pernah tahu persis loh. Kita hanya tahu dari pergerakan astronomis bumi kan. Jadi sifatnya masih tebak-tebakan gitu ya. Jadi komposisinya aja kita nggak tahu gitu ya. Kemudian bagaimana P dan T di sana kita juga nggak bisa membagi secara detail, berbeda dengan kerak ya. Jadi akibatnya kita kalau hanya mengandalkan kalau yang keras itu harus brittle, ya barangkali gitu ya, inti dalam itu akan brittle. Tetapi kalau melihat di sini, seiring bertambahnya P dan T itu ada bagian-bagian ductile, jangan-jangan inti dalam juga ada bagian yang ductile. Who knows gitu ya, kita nggak tahu. Sampai sekarang itu bagaimana magnet bumi itu dibentuk oleh
interaksi inti aja kita juga belum tahu gitu ya. Itu. Jadi masih banyak rahasia bumi yang memerlukan otak-otak cemerlang nih yang ada di kelas ini gitu ya. Keinginan-keinginan tahuan yang dilanjutkan dengan semangat meneliti gitu ya. Jadi silakan gitu ya. Jadi saya tidak bisa menjawab, dan setahu saya buku-buku juga belum bisa menjawab pertanyaannya Zidan. Nah, mudah-mudahan nanti Zidan dan teman-teman ini punya cara lah mengetahui gitu ya. Tebakan-tebakannya bagaimana cara kita membuktikan. Gitu ya Zidan ya. So sorry belum bisa jawab sementara ini. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas pertanyaan dan informasinya. Oke. Oke, menyusul Zidan siapa nih? Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Farid. Silahkan. Habib Farid. Sebelumnya izin bertanya, Pak. Ya. Sebenarnya faktor yang paling mempengaruhi kenapa batas moho di kerak benua dan kerak samudra bisa berbeda itu apa, Pak? Oke. Inilah ya. Nah, slide ini aja. Perbedaan utamanya mungkin kalau Faris masih ingat itu di kuliah geologi dasar isostasi, Faris. Ya, isostasi. Jadi gini, pada intinya kerak itu kan secara komposisi paling ringan dari yang menyusun bumi. Siapa itu yang paling ringan? Silikat yang paling ringan, yaitu silikat mafic dan silikat felsik, silikat asam, silikat basa. Yang lebih berat dari mereka siapa? Silikat ultramafic, itu yang akan menyusun mantel. Karena dia lebih berat, lebih dense ya, densitas lebih besar, dia akan tenggelam gitu ya. Sementara yang ringan akan ngapung. Nah, tapi karena yang ngapung ini juga berbeda komposisi ya, Faris ya. Yang satu silikat mafic, basa, yang satu silikat felsik, keduanya nggak bisa nyampur, misah. Nah, karena misah itulah maka akan terjadi kerak dengan komposisi berbeda tetapi berdampingan. Kenapa berdampingan? Karena mereka sudah menyusun paling luar gitu kan, paling atas gitu ya, mau nggak mau harus berdampingan kan. Kan nggak mungkin lagi nih kita rubah tumpukannya. Yang Mavic di bawah dari yang Felsik, oh, nggak bisa dong, kita kan sama-sama paling ringan. Nggak, aku lebih ringan dari kamu, kan udah nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak bisa lagi turun ke bawah karena di bawah sudah ditempati sama si Ultra Mavic, si mantel gitu ya. Nah, sekarang kerak yang Mavic itu kita sebut sebagai kerak samudra. Sementara kerak yang Felsik kita sebut sebagai kerak benua. Mengapa? Karena simple ya. Nah, ini penjelasannya begini. Kerak Mavic disebut kerak samudra karena dia lebih berat dibandingkan dengan kerak Felsik yang menyusun kerak benua. Ya, secara densitas ya, secara kepadatan mineral penyusun dia lebih padat. Nah, kalau Faris punya dua benda yang berbeda kepadatan, ingin disandingkan sama-sama mengapung di atas sebuah fluida, maka Faris harus bermain ketebalan yang berbeda, supaya keduanya seimbang. Maka yang densitasnya kecil itu harus dibikin tebal, sementara densitasnya yang lebih besar harus dibikin tipis. Maka dia akan seimbang di dalam neraca isostasi. Isostasi itu keseimbangan gravitasi. Jadi keduanya akan bisa sama-sama seimbang menempati bagian terluar planet kita. Nggak ada yang turun. Nggak ada yang satu turun ke bawah, yang satu naik ke atas, nggak ada. Kenapa? Karena sama-sama seimbang. Coba bayangkan kalau oceanic crust-nya dibikin sama tebal dengan continental crust. Ya pasti tenggelam kan oceanic crust-nya. Nah, kalau dia tenggelam, ya dia akan jadi mantel dong. Padahal kan dia komposisinya nggak bisa, bukan mantel kan. Komposisi dia kan kerak gitu ya, ringan. Gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau satu tipis, satu tebal. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ya, karena yang satu tipis, ya, oceanic itu tipis karena dia densitasnya besar, dia tipis saja, akibatnya elevasinya lebih rendah dibandingkan dengan kerak benua yang densitasnya lebih kecil tapi tebal. Nah, tapi otomatis elevasinya lebih tinggi ya. Nah, bayangkan kemudian air datang gitu ya. Ini diisi permukaan bumi diisi air, di mana air akan berkumpul. Air akan berkumpul menutupi elevasi yang lebih rendah. Nah, sehingga disitulah muncul istilah samudra.
Maka kerak yang ada di bawah samudra, yang densitasnya besar tadi, yang mafic tadi ya, sehingga diberi nama sebagai kerak samudra, oceanic crust, karena dia akan tertutup oleh air samudra. Sementara kerak benua nggak akan bisa tertutup oleh air samudra karena dia tebal tinggi ya elevasinya. Kenapa dia tebal tinggi? Karena dia densitasnya lebih kecil dibandingkan dengan kerak yang menyusun kerak samudra. Nah, sehingga dengan demikian maka posisi mohonya akan beda, Faris. Ya, jadi moho di kerak benua akan lebih dalam, ya, karena isostasi tadi, keseimbangan isostasi. Sementara ya moho di kerak samudra akan lebih dangkal karena keraknya memang lebih tipis, gitu ya. Tetapi apakah moho tadi akan mempengaruhi posisi brittle ductile? Sebetulnya enggak. Ya Faris bisa perhatikan nih, bandingkan dua kurva kanan dan kiri. Transisi brittle ductile tetap terjadi di 35 km. Ya. Nah, yang membedakan hanya di kedalaman 15 kilo. Di 15 kilo, kalau kontinental itu mengalami brittle ductile transisi yang pertama kali. Sementara di oceanic enggak. Brittle aja terus gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kerak samudra itu lebih mudah hancur dibandingkan dengan kerak benua ya, kontinen di situ ya. Selain itu tentu juga masalah basah gitu ya, fluida. Namanya aja kerak samudra, dia kan lebih basah gitu ya. Nah, karena lebih basah, ingat kalau lebih basah ini dong. Nah, ya Faris bisa pakai yang ini, yang wet. Wet itu artinya deformasinya lebih mudah dibandingkan mendeformasi yang dry. Deformasi dry itu kan dia kurvanya ke kanan ya. Megapaskalnya harus lebih besar ya, stres yang diberikan harus lebih tinggi untuk mendeformasi batuan yang kering dibandingkan dengan batuan yang basah. Oke gitu ya Faris ya, mudah-mudahan bisa paham kenapa posisi mohoknya beda-beda, itu ternyata kontrolnya ada di komposisi ya. Satu mafic, satu felsic, sama-sama silikat. Gitu Faris, ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Ada yang nyusul Faris? Oke, Rivalina Dian, silahkan. Selamat siang, Pak. Izin Siang. bertanya, apakah suara Ya, saya terdengar? jelas sekali, silahkan. Tadi kan membahas terkait dengan residual stres yang mana stres tersebut tersimpan pada suatu tubuh batuan. Nah, Ya, nantinya tuh residual stres itu bakal mempengaruhi respon suatu batuan terhadap deformasi atau misal kayak aktivitas dari eksternal gitu nggak, Pak? Oke, menarik pertanyaannya Rifa. Ya pasti ya, namanya juga stres tersimpan, dia akan rilis ya. Nah rilisnya ketika apa? Nah ini biasanya apa namanya, teman-teman yang bekerja di tambang mereka paham sekali. Batuan kita menyebutnya sebagai rock burst ya. Jadi letupan batuan. Jadi batuan yang dia tertindih sekian lama gitu ya, ketika kemudian penutupnya dikupas, karena kan orang menambang itu kadang tanah di atasnya dikupas dulu ya. Nah, ketika tanah yang tebal dan berat ini dikupas, maka batuan di bawah ini akan bursting, akan meletup. Mengapa? Karena dia memiliki residual stress. Dia menyimpan stres karena batuannya itu ditekan terus-menerus selama berjuta tahun gitu ya. Nah, toto kemudian yang menekan hilang, maka dia kemudian menjadi stress release ya, dengan bursting tadi, dengan meletup. Nah, itu contoh bagaimana residual stress itu aktif kembali ketika penyebabnya bisa dihilangkan. Begitu Rivalina. Baik, Pak. Terima Nah, kasih. sama-sama ya. Itu biasanya teman-teman tambang tuh tahu dan mereka bisa ngitung gitu ya. Supaya aman, supaya tidak ada rock bursting, itu kecepatan pengupasan tanah penutup tambang tuh berapa cepat gitu ya. Nggak boleh terlalu cepat, nanti dia langsung bursting gitu ya, meletup dia karena kaget, batuannya kaget gitu ya. Ya samalah kayak kalian lagi nyenyak-nyenyaknya tidur gitu ya, sambil ngiler-ngiler, tahu-tahu ditepok pakai atau malah disiram air dingin supaya bangun, kan gelagapan kaget gitu ya. Batuan juga sama, kalau dipaksa berubah secara cepat dia akan kaget dan bursting gitu ya, meletup. Oke ya, yang lain menyusul Rivalina ada? Yang ingin ditanyakan silahkan.